Halo pendengar setia podcast Yonggelion, salam jumpa kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengajar kami bagaimana hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah waktu kami bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sudah berada di Minggu Quasimodogeniti. Quasimodogeniti berasal dari bahasa Latin yang berarti seperti bayi yang baru lahir. Nama ini diambil dari ayat pembukaan ibadah tradisional pada minggu pertama setelah Paskah. Ini mengingatkan kita bahwa setelah mengalami kebangkitan Kristus, kita dipanggil untuk hidup sebagai ciptaan yang baru. Hari ini kita akan merenungkan tema yang sangat penting, hidup dalam kekudusan. Tema ini mungkin terdengar berat, bahkan menakutkan bagi sebagian kita. Kata kudus sering membuat kita berpikir tentang orang-orang super rohani yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi mari kita lihat apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang kekudusan. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sampai di situ bacaan kita saat ini. Saudara-saudari, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Tentu kita kenal nelayan yang dipanggil Yesus menjadi penjala manusia. Jadi Petrus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil. Kalau sekarang itu daerah Turki. Mereka adalah orang-orang yang mengalami penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka. Jadi saudara-saudari, bayangkan situasi mereka. Mereka diejek oleh tetangga, kehilangan pekerjaan, tentu dikucilkan dari masyarakat. Bahkan ada yang dipenjara karena percaya kepada Yesus. Dalam situasi seperti itu, mudah sekali untuk berkompromi dengan dunia. Itu untuk menurunkan standar, untuk berpikir, tidak apa-apa, sedikit mengikuti cara hidup orang lain supaya hidup lebih mudah. Sebelum ayat 13 bacaan kita hari ini, Petrus telah menjelaskan tentang keselamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus. Dia berbicara tentang pengharapan yang hidup karena kebangkitan Yesus, tentang warisan yang tidak dapat binasa yang menanti kita di surga. Nah, setelah berbicara tentang anugerah yang luar biasa itu, Petrus sekarang berkata, sebab itu. Ini adalah kata penghubung yang penting, karena kamu sudah menerima anugerah yang begitu besar, karena kamu sudah diselamatkan, karena kamu punya pengharapan yang hidup, maka ada cara hidup yang sesuai dengan identitas barumu itu. Saudara-saudari, sekarang kita masuk teks demi teks bacaan kita ya, dimulai dari ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Ini dengan kata lain,
siapkan pikiran baik-baik. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata ini sangat bergambar, ya. Secara harafiah artinya ikatlah pinggangmu atau gulung lengan bajumu. Jadi bayangkan orang pada zaman Petrus, mereka memakai jubah panjang. Kalau mau bekerja keras atau mau berlari, ya mereka harus mengikat jubah mereka di pinggang supaya tidak tersandung. Jadi di sini Petrus berkata, bersiaplah secara mental. Ini bukan sekedar duduk santai dan menunggu keselamatan jatuh dari langit. Ini adalah panggilan untuk aktif, untuk waspada atau untuk fokus. Saudara-saudari, hidup kudus itu dimulai dari pikiran kita. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu akan menentukan apa yang akan kita katakan. Saya punya ilustrasi sederhana. Ada seorang tukang parkir di sebuah gereja. Jadi setiap minggu dia melihat orang-orang datang beribadah dengan mobil bagus, pakaian rapi, senyum ramah. Dia berpikir, wah, orang Kristen ini baik-baik sekali. Hidup mereka pasti tentram. Satu hari tukang parkir itu menjadi Kristen dan mulai ikut kebaktian. Tetapi dia heran, mengapa setelah kebaktian selesai, ada jemaat yang marah-marah karena mobilnya terhalang, ada yang berkeluh kesah tentang khotbah, ada yang bergosip di parkiran. Tukang parkir itu bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, kenapa orang Kristen kalau dalam gereja kelihatan kudus, tetapi di luar gereja biasa saja? Pendeta itu tersenyum dan berkata, itulah perbedaan antara penampilan dan kenyataan. Kekudusan sejati bukan soal kelihatan kudus di depan orang, tetapi benar-benar kudus dalam pikiran dan hati, dimanapun kita berada. Saudara-saudari, pikiran kita harus dijaga. Apa yang kita tonton di televisi, apa yang kita lihat di HP kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, semua itu membentuk pikiran kita. Kalau kita mengisi pikiran dengan hal kotor, jangan harap kita bisa hidup kudus. Karena itu, kuasailah diri kamu. Jadi ini berbicara tentang disiplin diri. Jangan dikuasai oleh emosi, jangan dikuasai nafsu, atau jangan dikuasai keinginan sesat. Sebaliknya, kuasailah semua itu. Ini di Balige ada cerita tentang seorang bapak yang sangat pemarah. Jadi setiap ada masalah kecil, dia langsung meledak. Istrinya itu sudah biasa, anak-anaknya takut, tetangga-tetangganya itu jadi menjaga jarak. Suatu hari, pendeta datang ke rumahnya. Pendeta itu tidak langsung menegur, tetapi bercerita. Amang, saya punya teman yang dulunya seperti Amang, itu cepat marah. Tetapi suatu hari dia sadar, setiap kali marah, dia kehilangan sesuatu yang berharga. Bapak itu nanya, apa itu Pak Pendeta? Lalu dikatakan, dia kehilangan damai sejahtera, kehilangan hormat dari keluarga, dan yang paling parah, dia kehilangan kesaksian sebagai orang Kristen. Orang melihat dia marah-marah lalu berkata, Kristen juga begitu saja? Lalu bapak itu terdiam. Sejak hari itu, setiap kali dia mulai marah, dia ingat kata-kata pendeta itu. Perlahan-lahan dengan pertolongan Tuhan, dia belajar menguasai amarahnya. Saudara-saudari, kita semua punya kelemahan. Ada yang lemah terhadap makanan sehingga makan berlebihan. Ada yang lemah terhadap uang sehingga serakah. Ada juga yang lemah terhadap lawan jenis sehingga mudah tergoda. Kekudusan berarti kita belajar menguasai kelemahan-kelemahan itu, bukan dikuasai olehnya. Letakkan pengharapan sepenuhnya pada kasih karunia.
Ini penting sekali. Jangan letakkan pengharapan pada uang, pada pekerjaan, pada anak-anak, pada kesehatan. Itu semua bisa hilang. Letakkanlah pengharapan sepenuhnya pada kasih karunia Allah yang akan dinyatakan ketika Yesus Kristus datang kembali. Orang yang punya pengharapan surgawi akan hidup berbeda. Dia tidak terlalu terikat dengan dunia ini. Dia tahu bahwa yang terbaik masih akan datang. Sekarang kita lihat di ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini menjadi identitas baru, anak-anak yang taat. Saudara-saudari, coba perhatikan kata anak-anak. Kita bukan hamba yang dipaksa taat karena takut hukuman. Kita adalah anak-anak Allah yang taat karena cinta dan hormat kepada Bapa kita. Ada perbedaan dasar antara anak dan hamba. Hamba itu bekerja karena upah, tapi anak bekerja karena cinta. Hamba takut dihukum, tapi anak takut menyakiti hati bapaknya. Saya ingat cerita seorang bapak di Toba sana ya. Dia punya anak laki-laki yang nakal. Suatu hari anak itu ketakutan merokok di sekolah. Jadi dia ketahuan. Karena ketahuan dia takut sekali. Lalu guru ingin menghukumnya. Tetapi bapaknya berkata, biar saya yang bicara dengan anak saya. Bapak itu tidak memukul anaknya. Dia tidak berteriak. Dia hanya memeluk anaknya dan berkata dengan mata berkaca-kaca, anakku, engkau tahu berapa Bapak cinta sama kamu. Setiap hari Bapak berdoa untuk kamu. Bapak kerja keras supaya kamu bisa sekolah. Dan kamu melakukan ini. Bapak tidak marah, tetapi Bapak kecewa. Air mata anak itu jatuh. Dia merasa lebih sakit karena menyakiti hati bapaknya daripada kalau dia dipukul. Sejak hari itu dia berubah. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena cinta kepada bapaknya. Begitu juga dengan kita. Kita hidup kudus bukan karena takut masuk neraka, tapi karena kita cinta kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Lalu dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di sini Petrus mengingatkan pembacanya tentang kehidupan lama mereka. Sebelum mengenal Kristus, mereka hidup mengikuti hawa nafsu. Tetapi sekarang mereka sudah tahu yang benar. Jadi jangan kembali ke cara hidup yang lama. Kata kebodohan di sini bukan berarti bodoh secara intelektual. Ini adalah kebodohan rohani. Tidak mengenal Allah, tidak tahu tujuan hidup, tidak mengerti benar dan salah. Saudara-saudari, bayangkan seorang yang dulunya hidup dalam gua yang gelap. Dia tidak pernah melihat cahaya matahari. Dia pikir hidup di gua itu normal. Tetapi suatu hari dia keluar dari gua dan melihat matahari. Dia melihat keindahan dunia, warna-warni bunga, birunya langit. Setelah melihat semua itu, apakah masuk akal kalau dia memilih kembali ke gua yang gelap? Saya yakin tentu tidak. Begitu juga dengan kita. Kita sudah merasakan terang Kristus, sudah merasakan sukacita keselamatan. Karena itu jangan kembali ke kehidupan yang lama yang gelap. Saudara-saudari, kalau dulu kita suka berbohong, sekarang kita harus berkata benar. Kalau dulu kita suka mengumpat dan berkata kotor, sekarang kita harus menjaga perkataan. Kalau dulu kita hidup untuk menyenangkan diri sendiri, sekarang kita hidup untuk menyenangkan Allah. Sekarang mari kita lihat di ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah inti dari perikop kita. Petrus mengutip dari Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Ya, ini yang menjadi epistel kita ya.
Perintah ini diberikan kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang diterapkan kepada kita, orang-orang percaya dalam perjanjian baru. Apa artinya kudus? Kata kudus kalau di dalam bahasa Ibrani adalah kados. Dan dalam bahasa Yunani adalah hagios. Artinya terpisah, berbeda, atau dikhususkan untuk tujuan tertentu. Jadi kudus bukan berarti sempurna tanpa dosa. Kalau itu maknanya, tentu tidak ada seorang pun yang bisa kudus kecuali Yesus. Kudus itu berarti dipisahkan dari kekotoran dunia dan dikhususkan untuk Allah. Saudara-saudari, kalau di rumah kita ada piring untuk makan sehari-hari dan ada piring untuk tamu dalam acara khusus, piring untuk tamu itu kita pisahkan. Kita jaga baik-baik. Kita pakai hanya untuk tujuan tertentu. Itu yang namanya dikhususkan. Begitu juga dengan hidup kita. Kita sudah dikhususkan oleh Allah untuk tujuannya. Jadi kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu di dalam seluruh hidupmu. Ini perhatikan kata seluruh hidup. Bukan hanya waktu di gereja. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari, setiap saat, bahkan di setiap tempat. Kudus di rumah, bagaimana kita memperlakukan istri atau suami, anak-anak atau orang tua. Kudus di tempat kerja, tentu kita jujur dalam bekerja, tidak korupsi, tidak menipu. Kalau bagaimana kita kudus di pasar, tidak menipu timbangan, tidak mengurangi takaran. Tentu bisa kita kudus di jalan raya, tidak ugal-ugalan, tidak marah-marah kalau macet. Dan kudus di media sosial, tidak menyebarkan berita bohong, tidak menghujat orang. Ini yang sulit. Mudah kelihatan kudus di gereja, tetapi susah kudus di rumah. Mudah berdoa dengan husuk di ibadah, tetapi susah sabar dengan istri atau suami di rumah. Saudara-saudari, ini ada cerita lucu tentang seorang bapak. Dia yang sangat kusuk beribadah di gereja. Dia bernyanyi dengan keras, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan khotbah dengan penuh perhatian. Semua orang kagum melihat kerohanian dia. Tapi begitu keluar dari gereja dan naik mobil, ada mobil lain yang memotong jalannya. Langsung dia menyembunyikan klakson panjang dan berteriak tidak sopan. Anaknya yang duduk di belakang dia berkata, "Bapak, tadi kan sudah beribadah, kok masih marah-marah?" Bapak itu menjawab, "Itu di dalam gereja. Ini kan di jalan raya, beda." Lalu kita tertawa. Tetapi inilah kenyataan bagi banyak orang, bahwa kekudusan yang sejati adalah kekudusan yang konsisten dimanapun kita berada. Lalu ayat yang mengatakan sama seperti Dia yang kudus. Ini artinya bahwa standar kekudusan kita adalah Allah sendiri. Bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Bukan berkata, saya masih lebih baik dari si Anu yang suka mabuk. Bukan. Standar kita adalah kekudusan Allah. Dan jujur saja, kalau kita membandingkan diri dengan Allah yang kudus, kita semua gagal total. Lalu bagaimana mungkin kita bisa kudus seperti Allah yang kudus? Jawabannya, dengan kekuatan Allah sendiri, bukan dengan usaha kita sendiri. Saudara-saudari, sekarang kita sudah sampai pada bagian yang paling penting. Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mulai dari hubungan dengan Allah. Bahwa kekudusan dimulai dari hubungan yang intim dengan Allah. Berdoa setiap hari. Jangan hanya berdoa waktu ada masalah. Berdoa adalah napas kehidupan rohani kita. Yang kedua, baca firman Tuhan. Minimal 15 menit setiap hari. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Kalau tubuh kita butuh makan setiap hari, apalagi jiwa kita. Kalau kita
tidak nafsu makan, berarti ada yang salah. Kalau kita tidak suka, tidak nafsu baca Alkitab, tentu ada yang masalah di rohani kita. Lalu ibadah yang konsisten. Jangan bolos ibadah karena alasan sepele. Ibadah adalah saat kita diisi ulang secara rohani. Lalu jaga pikiran dan hati. Filter apa yang masuk ke pikiran kita. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, semuanya membentuk pikiran kita. Ketika pikiran jahat datang, tolak langsung. Jangan dihibur. Jangan dibiarkan berkembang. Martin Luther berkata, kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah burung itu membuat sarang di kepala kita. Lalu yang ketiga, jaga mulut. Ini sangat penting. Di Yakobus 3 ayat 2 berkata, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Karena itu jangan bergosip. Ini penyakit kronis di kalangan orang Kristen. Kita suka membicarakan kejelekan orang lain dengan dalih sharing atau pokok doa. Jangan mengumpat. Mulut yang sama yang kita pakai untuk memuji Tuhan, jangan kita pakai untuk mengumpat manusia. Katakan yang baik atau diam. Kalau tidak ada yang baik untuk dikatakan, kita lebih baik diam. Saya mengingat teman saya, seorang guru, karena dia ngajar PKN, ketika murid menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia suka marah. Jangan nyanyi, kalau kamu gak bisa nyanyi lebih baik diam. Jangan kamu jelek-jelekkan lagunya, kira-kira begitu. Yang keempat, jaga perbuatan. Jujur dalam pekerjaan. Kalau kita karyawan, bekerjalah dengan jujur. Jangan mencuri waktu kerja untuk main HP. Jangan pakai barang kantor untuk kepentingan pribadi. Jujur dalam bisnis. Kalau kita berbisnis, jangan menipu pelanggan. Jangan curang dalam timbangan. Ingat, rezeki itu datangnya dari Tuhan. Setia dalam pernikahan. Bagi yang susah menikah, jagalah kesucian pernikahan. Jangan selingkuh. Bahkan dalam pikiran, jangan main mata dengan orang lain. Yang kelima, jaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Pilih teman dengan bijaksana. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang yang belum percaya. Tetapi teman dekat kita, orang yang pengaruhnya kuat terhadap kita, pilihlah yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bergabung dengan persekutuan. Ikut sektor, ikut komisi, ikut kegiatan gereja. Kita butuh saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan. Saudara-saudari, mengapa kita harus hidup kudus? Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Kenapa sih harus susah-susah hidup kudus? Kan kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita. Benar, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi perhatikan urutannya di ayat 15 dikatakan, Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Allah yang kudus sudah memanggil kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah membayar harga yang mahal untuk kita, nyawa Yesus Kristus. Sekarang sebagai respon terhadap kasih-Nya yang begitu besar, kita hidup kudus. Bukan untuk mendapat keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Saudara-saudari, bayangkan seorang anak yang hidup di jalanan. Dia tidak punya keluarga, tidak punya harapan. Suatu hari seorang kaya yang baik hati mengadopsi anak itu. Memberinya nama keluarga, memberikan warisan, dan membuat anak itu menjadi ahli warisnya. Apakah anak itu harus bekerja keras untuk menjadi anak orang kaya itu? Tidak. Dia sudah menjadi anak secara hukum. Tetapi karena dia sudah diadopsi, karena dia sudah menerima kasih yang begitu besar, masuk akal kalau dia hidup sesuai dengan identitas barunya,
sebagai anak dari keluarga terhormat itu. Begitu juga dengan kita. Kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menerima warisan yang kekal. Sekarang kita hidup sesuai dengan identitas baru kita itu. Taing mahita nung ngadiain gabi anakda. Saudara-saudari, saya mau menegaskan satu hal penting. Hidup kudus bukan berarti tidak pernah jatuh dalam dosa. Kita semua masih bisa jatuh. Kita semua masih bisa gagal. Petrus sendiri yang menulis surat ini pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi bedanya adalah orang yang hidup kudus ketika jatuh, dia bangkit lagi. Dia bertobat, dia minta ampun, dia memulai lagi. Jadi orang yang hidup kudus tidak betah dalam dosa. Kalau dia jatuh, dia merasa tidak nyaman, tentu hatinya gelisah sampai dia kembali kepada Tuhan. Orang yang hidup kudus itu terus bertumbuh. Dia tidak puas dengan kondisi rohani sekarang. Dia ingin makin dekat dengan Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Di Amsal 24:16 dikatakan, orang benar jatuh 7 kali, namun bangkit kembali. Jadi, saudara-saudari, jangan putus asa kalau kita pernah jatuh. Yang penting kita bangkit lagi, lalu bertobat, dan terus berusaha hidup kudus dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, pertanyaan besarnya adalah, dari mana kita mendapat kekuatan untuk hidup kudus? Jawabannya ada 3. Yang pertama, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal dalam kita. Dialah yang memberi kita kekuatan untuk hidup kudus. Galatia 5:22-23 berbicara tentang buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua sifat-sifat ini bukan hasil usaha kita sendiri. Ini adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Tugas kita adalah taat kepada pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, firman-Mu telah kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhan itu adalah pedang roh. Ketika kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita punya senjata untuk melawan pencobaan. Itu dikatakan di Efesus 6 ayat 17. Jadi Yesus sendiri ketika dicoba iblis di padang gurun, dia melawan dengan firman Tuhan. Dia selalu berkata, ada tertulis. Lalu yang ketiga, persekutuan dengan saudara seiman. Di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita tidak bisa hidup kudus sendirian. Kita butuh saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Saudara-saudari, ada sebuah pencobaan ilmiah tentang bara api. Kalau satu bara api dipisahkan dari tungku, dalam waktu singkat bara itu akan padam. Tetapi kalau bara itu tetap bersama bara-bara lainnya, dia akan tetap menyala. Begitu juga dengan kita. Kalau kita hidup sendirian, terpisah dari persekutuan, iman kita akan dingin dan padam. Tapi kalau kita tetap dalam persekutuan, kita akan tetap menyala. Saudara-saudari, apa untungnya hidup kudus? Bukankah susah? Iya, hidup kudus memang menuntut disiplin dan pengorbanan, tetapi berkatnya jauh lebih besar. Yang pertama, damai sejahtera dalam hati. Orang yang hidup kudus punya damai sejahtera yang sejati. Tidak ada rasa bersalah yang mengganggu. Tidak ada ketakutan, ketahuan dosa. Di Mazmur 32:1-2 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya,
yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Yang kedua, doa yang dikabulkan. 1 Yohanes 3, 21-22 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Lalu yang ketiga, kesaksian yang kuat. Ketika hidup kita kudus, hidup kita menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain. Orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita, dan mereka akan tertarik kepada Kristus yang kita imani. Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lalu yang keempat adalah warisan kekal. Yang paling penting, orang yang hidup kudus akan menerima upah di kekekalan. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar tentang panggilan kita untuk hidup dalam kekudusan. Ini bukan panggilan yang mudah, ini bukan jalan yang lebar dan menyenangkan, tetapi ini adalah jalan yang benar, jalan yang diberkati Tuhan. Ingatlah bahwa kekudusan dimulai dari pikiran yang diperbarui. Siapkan pikiran kita, kuasai diri kita, letakkan pengharapan kita sepenuhnya pada Allah. Kekudusan adalah gaya hidup, bukan penampilan sesaat. Karena itu jadilah kudus di seluruh hidup kita, di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun kita berada. Lalu kekudusan adalah respon kasih kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Kita hidup kudus bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Bahwa kekudusan bukan usaha kita sendiri, tetapi pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Andalkan kekuatannya, bukan kekuatan kita sendiri. Karena itu saudara-saudari, mari kita ingat perintah Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini bukan sekedar saran yang baik. Ini adalah perintah dari Allah yang kudus. Dan Dia tidak akan memerintahkan sesuatu tanpa memberikan kekuatan untuk melakukannya. Mulai hari ini, mulai sekarang, marilah kita bertekad untuk hidup dalam kekudusan. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita melayani Allah yang sempurna. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia yang kuat tinggal di dalam kita. Kiranya Allah yang kudus menolong kita untuk hidup kudus demi kemuliaan namanya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini. Kami mengakui bahwa kami lemah, kami sering jatuh dalam dosa, kami tidak mampu hidup kudus dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami percaya bahwa Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang juga yang akan memberi kekuatan kepada kami untuk hidup kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hidup sesuai dengan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kegagalan kami. Perbaharuilah pikiran kami, kuatkanlah hati kami, dan pimpinlah langkah kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih dan kuasa-Mu, sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jika saudara diberkati, bagikan kepada teman, saudara, komunitas, dimanapun saudara. Biarlah ini juga menjadi berkat bagi mereka dan semakin banyak orang yang diberkati. Shalom. Hanya kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati.